aspirasi ke persekongkolan tidak ada di dalam diri kita, di dalam gaya hidup kita. Ya, kata konspirasi tadi, persekongkolan, apalagi tadi Priska? Kompromi, ya, tidak, saudara. Jadi kebenaran itu, dimanapun kita berada, kita berani katakan, salah Pak, salah Ibu, salah Nak, salah cucu, salah. Kalau memang salah, katakan benar, benar Pak, benar Ibu, benar Nak, benar cucu, benar, ini benar, inilah kebenaran. Di dalam dunia kita hari-hari ini sulit mencari seperti Nuh yang ditemukan Tuhan, orang yang berkenan di matanya hari-hari ini. Hari-hari ini Tuhan sedang cari. Engkau bekerja di tempat pekerjaan, benar Ines, bahwa uang itu jumlahnya segini. Ines harus berani katakan, ya, walau Ines tahu teman-temannya ini uang sudah dipelesetkan, dipelitirkan ke sana kemari. Kamu harus berani katakan, seperti Yusuf berani katakan kepada Yakub bapaknya, iya, saudara-saudaraku, ya, menjual domba-domba bapak, saudara-saudaraku. Dia berani menyatakan kebenaran itu. Amin. Saudara berani menyatakan kebenaran? Hari-hari ini belajar menyatakan, saya banyak tidak disukai keluarga besar saya, karena saya adalah orang yang berkata, kalau kita katakan benar, ya itu benar, jangan dibilang gak benar. Kalau itu salah, ya salah. Ini kita. Haleluya. Inilah Kristen yang siap bertemu dengan Yesus di awan-awan yang permai. Haleluya. Saudara dan saya akan diangkat. Semuanya sedang berjalan waktu ini. Dan pernah juga saya sampaikan, Israel adalah jam waktunya Tuhan, saudara. Ketika diaspora Israel sedang kembali dan pulang ke negeri mereka, datang membangun. Sehingga ada lagu lama katakan, saya pakai istilah bahasa itu, Allah membangun Yerusalem, Allah membangun Yerusalem. Tuhan sedang membangun Yerusalem. Amin. Dan antikris akan duduk di bait Elohim yang dibangun oleh orang Israel. Tetapi kabar baik bagi kita, Bapak Ibu, sebelum itu terjadi, kita akan mengalami rapture, pengangkatan. Di situ nanti akan terjadi sukacita. Tetapi saya percaya di situ juga nanti akan terbersih di hati kita duka cita. Dukanya apa, saudaraku? Anak-anak kita yang tidak sungguh kepada Tuhan akan tertinggal. Suami kita yang tidak sungguh, istri kita yang tidak sungguh kepada Tuhan. Syukur pada waktu itu saya sudah meninggal, saudara sudah meninggal. Tapi kalau belum meninggal, kalau kita katakan tidak seorang pun bisa membeli dan menjual kalau tidak memakai cap itu, saudara. Dan Alkitab katakan di dalam Sakaria pasal yang kedua 10 ayat yang ke-12, disitulah nanti pertobatan terakhir bagi orang Israel yang pulang dari diaspora, Bapak Ibu. Mereka akan dianiaya oleh antikris dan mereka akan sengsara dan menderita. Lalu Alkitab katakan mereka akan bertobat dan mereka akan berteriak kepada Tuhan dan mereka akan menyesal bahwa yang mereka salibkan itu rupanya adalah Mesias yang mereka nanti-nantikan sampai hari ini, saudara. Itu pertobatan khusus buat orang Israel. Buat kita orang kafir, saya berani katakan, saudaraku, bila waktunya tidak dipersingkat itu, kontekstualnya ayat itu, akan banyak anak-anak Tuhan tidak akan selamat. Halo? Contohnya, ilustrasi terakhir, ikan dan epan. Nanti mata uang tidak berlaku. Ya, yang berlaku ya sistem mereka. Bagaimana untuk beli susu buat anak? Bagaimana untuk beli beras
dimakan. Bagaimana caranya? Nanti uangmu dikonversi dari mata uang, apakah kau punya rupiah atau kepada angka saja, value saja, nilai saja yang dikasih di situ. Pokoknya uangmu ada di bank umpamanya 10 juta, itu saja. Tapi fisik 10 juta itu nggak bisa kita ambil. Pokoknya transaksinya ya begini, dimasukin data titik. Seperti kan tidak selalu kartu kredit itu ditempel, bisa itu tulisan-tulisan yang ada di titik. Ketahuan mau kita berapa di situ. Makanya jangan pernah kasih nomor kartu kredit saudara itu atau ATM saudara kalau ada orang meminta. Bisa uang kita diambil, dikeruk dari dalamnya. Bagaimana caranya? Berani saya katakan, mustahil orang pada waktu itu akan selamat. Tapi kenapa orang Israel bisa selamat, Pak Ruben? Pada waktu itu orang Israel itu beda dengan kita, Bapak Ibu. Orang Israel itu mentalnya, kalau dia jahat banget dan benar-benar jahat, Tuhan saja dia bunuh, saudara. Tapi kalau Israel kalau sudah bertobat, saudaraku, nih panggal leher saya. Orang Israel berani begitu. Itu orang Israel. Dan pada waktu itu keselamatan terakhir hanya ada bagi orang Israel secara jasmani. Orang Israel secara rohani kita mungkin tertinggal pada waktu itu. Ya hanya darah yang bisa menyelamatkan. Tetapi saya katakan terlalu sulit. Terlalu sulit. Kita mengorbankan waktu aja sulit, mengorbankan perasaan aja sulit, mengorbankan uang aja sulit. Sama, saya juga begitu sulit. Apalagi mengorbankan nyawa. Saya katakan itu sulit. Makanya hari ini kita sungguh-sungguh untuk Tuhan. Amin. Lakukan kebenaran. Kita berbuat kebenaran. Tapi saya menderita, Pak. Ketika saya menyatakan kebenaran, memang kau harus menderita ketika kau menyatakan kebenaran. Ketika Herodes nanya Yesus, benarkah engkau raja orang Yahudi itu? Aku punya kuasa untuk membebaskanmu. Yesus katakan, kau tidak punya kuasa kalau kuasa itu tidak diberikan dari atas kepadamu. Amin. Perhatikan, kebenaran itu berani berkata ya bila memang itu ya, berani berkata tidak kalau memang itu tidak. Itulah kebenaran. Jangan percaya dusta. Kau percaya Yesus tapi kedukun juga. Kau percaya Yesus tetapi percaya tahayul dongeng, percaya astrologi, percaya ramalan-ramalan, saudara. Ini sangat keji di mata Tuhan. Engkau percaya sama Yesus, minyak urapan sudah diborahi di rumahmu, tetapi kamu pergi juga minta penjaga dari orang-orang pintar, dari suhu, dari guru yang tidak hamba Tuhan, saudara. Jangan, Tuhan tidak mau kompromi. Makanya konspirasi, persekongkolan, kesepakatan seperti orang membangun menara Babel. Ayo kita bersama. Tuhan tidak mau. Amin. Kita harus berani berkata, Bapak orang Kristen ya, kalau saudara sudah dipiliki dengan baju cingkrang, dengan yang pakai baju putih, saudara, Bapak Kristen, saudara bilang, saudara terancam. Arti Kristen kan pengikut Kristus. Lalu kau bilang, di 98 banyak itu ya terjadi. Dia tulis depan rumahnya bahasa Arab, tapi bukan bahasa Arab, Pak. Iya, bahasa Arab, tetapi dua bapak kami, Pak, itu sama-sama, saudara. Kalau dua bapak kami, kenapa kau tulis dengan bahasa Arab? Kenapa enggak tulis dari bahasa Latin saja, huruf Latin? Amin. Hal-hal yang seperti itu. Dan kita melihat hamba Tuhan yang saya ceritakan tadi dibunuh sekeluarga. Mungkin saya dan besok saya dan saudara akan dibunuh karena kebenaran. Pertanyaannya, apakah kita siap? Apakah kita siap, saudara? Halo? Saya anjurkan saudara nonton selalu channelnya Joseph Paul Jam, ya, Joseph Paul Jam, seorang anak Tuhan yang menyampaikan suara kenabian di akhir zaman ini. Dia tak
orang yang salah itu. Lalu saya bilang, kok ketepatan dia orang Chinese, ada di Jerman juga, dan diselidiki dia adalah keturunan Yahudi. Ya, apa engkau udah siap? Di mana-mana ada gerombolan-gerombolan mereka. Saya sudah siap, Pastor Ben, apapun yang terjadi. Dia bongkar semua dusta, dia bongkar semua kebohongan, dia bongkar semua sejarah bangsa kita yang didustakan, dibohongkan, saudaraku. Kenapa Majapahit itu pecah? Dia bongkar semua, saudara. Itu adalah ulah-ulah gerombolan kandun itu. Indonesia pun hampir dilakukan hari-hari ini seperti dia menghancurkan Majapahit. Saudara rela, saudara? Indonesia dihancurkan? Ini target mereka. Pengulangan penghancuran Majapahit akan diulang lagi atas NKRI kita. Sekali Yesus tetap Yesus. Haleluya. Tetap pegang Yesus. Siap sedialah mempertahankan pengharapan yang ada padamu. Tepat atau tidak tepat waktunya. Bila ditanya, apakah kau pengikut Kristus? Yes, saya pengikut Kristus. Dia adalah Tuhan yang menjadi manusia, mati untuk kau dan aku. Dia dikuburkan bangkit pada hari yang ketiga. Bukan hanya ngomong yes, saya Kristen, enggak. Kesempatan bagimu untuk bersaksi. Apakah kau iya? Apakah kau Kristen? Ngomong. Lalu kau harus tarik, iya saya pengikut Kristus. Kristus adalah Tuhan yang menjadi manusia untuk menggenapi nubuatan kitab suci. Dia datang untuk menyelamatkan setiap orang yang berdosa. Saya dan saudara, kalau Bapak percaya hari ini kepada Dia, engkau akan selamat. Seisi rumahmu akan diselamatkan oleh Dia. Kesempatan. Tapi Pak, sudah ada golong. Ya biar. Siap saudara? Saudara siap? Saudara siap? Kalau saudara siap, katakan haleluya. Saudara siap? Jadi kayak seperti mereka itu ya. Rupanya laskar-laskar Kristus juga rupanya begitu waktu perang salib. Haleluya, 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 gitu saudara. Membaru semangat mereka pada waktu itu. Walau perang salib itu lebih banyak salahnya, tapi ada benarnya. Nggak saya bahas itu, saudara. Yang intinya, kenapa kekristenan hari-hari ini harus lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan, karena waktunya sudah dekat. Waktunya sudah dekat. Sebentar kita juga akan membaptis saudara kita. Doa kita walau tidak mereka bukan menjadi jemaat di sini, tapi mereka tetap menjadi anak rohani bagi saya. Amin. Kita doakan supaya mereka sungguh, dan sudah tidak lama itu mereka akan kita nikahkan bersama. Nah, di satu rumah ada di daerah Tomang ini juga, Bapak Ibu. Dan mereka siap untuk itu, dan mereka sudah memenuhi beberapa persyaratan. Dan sebentar selesai ibadah ini nanti, yang mungkin jam-jam 4 sore kita adakan baptisan, ya. Kalau saudara ingin gabung di kolam renang kolam renang Oasis buka ini, ya, buka tutup, ya. Dimanapun nanti bisa, kita kesempatan bagi saya untuk memberitakan Injil. Di situ suara harus keras, tentang orang yang mati mendengar bahwa Injil damai sejahtera, mereka mendengar keberhasilan Injil diberitakan ketika mereka menolak dan ketika menerima Injil itu. Amin. Itu. Iya. Hampir 1 jam saya buat bayar waktu itu. Ada nyanyian, tolong disiapkan. G.
sekali lagi seperti, mari kita berdiri. Seperti wanita mengurapi, menangis di bawah kaki. Biar jemaat saja, biar kita bagaikan Maria. Nyanyikan, biar perkataanmu adalah bahasa imanmu. Arus semakin deras, badai semakin kencang, pembenaran firman Tuhan sedang akan digenapi.